Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabatku fillah, sahabat saling sapa yang dimuliakan Allah, di mana Anda berada, semoga kita semua diberkahi Allah SWT, diampuni dosa kita oleh Allah SWT. Mengapa kita harus berkurban? Kalau kita berkurban, ini sunnah muakkadah bagi orang yang mampu melaksanakan atau berkurban. Tapi jika orang tersebut itu tidak bisa berkurban, maka tidak mengapa baginya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan boleh-boleh orang tersebut jika dia mampu membayar ketika orang itu pinjam untuk berkurban, maka boleh-boleh saja karena fadilahnya dan keutamaan berkurban. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak perlu bagi orang yang tidak mampu untuk berkurban. Pertanyaan yang kita selalu tanyakan tentang mengapa kurban itu atau mengapa kurban itu disyariatkan. Al-hikmah min tashri' al-udhiyah. Yang pertama, at-taqarrub ila Allah. Ketika kita berkurban, kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salat, sembahlah Tuhanmu, lalu Anda menyembelih hewanmu. Maka 9 hewan itu sesudah kita melaksanakan salat Idul Adha. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, salatku, hidupku, matiku itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sembelihanku itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkurban karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua amal kebaikan yang mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengikuti sunnah Imamul Muwahhidin wa Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Hai anakku, saya bermimpi bahwasannya saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, hai anakku? Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatkan saya orang yang bersabar. Kemudian seterusnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mau mulai menyembelih anak Ismail, Nabi Ibrahim, Allah mengganti atau menebus Nabi Ismail dengan satu sembelihan yang besar. Maka ini menjadi sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, turun-temurun sampai Nabi Muhammad SAW, sampai Rasulullah SAW berkurban untuk dirinya dan keluarganya dan umatnya. Maka umat yang tidak berkurban, Rasulullah SAW pada masa hidup beliau telah berkurban untuk kita. Maka jangan khawatir ketika Anda tidak berkurban. Maka Rasulullah SAW ketika menyembelih kurbannya, Allahumma hadza minni Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dari aku dan dari keluargaku. Wa hadza an ummati. Ada satu sembelihan atas umat, nama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disyariatkan berkurban? Mendekatkan diri, taqarrub ila Allah, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, at-tawsi' 'ala al-ahli wal aulad. Memberikan keluasan, kemudahan, kesenangan bagi keluarganya. Jika orang itu menyembelih hewan kurban, maka keluarganya senang. Apalagi kalau mereka setahun tidak pernah merasakan daging. Maka ketika Anda memilih hewan kurban Anda, milihlah yang ada dagingnya banyak. Jangan yang ada banyak tulangnya. Karena kata saudaranya, kita banyak makan tulang, nggak pernah coba daging. Maka sekali-sekali pilih yang sapi harga 50-60 juta. Dan yang lagi, kita ini tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendekatkan diri dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, dan memberikan kemudahan dan keluasan bagi keluarga kita untuk merayakan hari Idul Adha dengan senang hati, memakan daging, bergembira,
bermain dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan yang tidak bisa berkurban tahun ini Allah mudahkan rezekinya tahun depan. Biar berkurban 5 sapi, bukan 1 kambing. Ya. Mudah-mudahan semua ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Uhibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan di dunia dalam taat dan di surga di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.